Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 menerapkan model manajemen perubahan inquiry apresiatif BABJA. Perkenalkan, nama saya Haji Sinawung, CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Saya berasal dari SD Negeri 2 Kerjo Kidul. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Tujuan pembelajaran yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun BABJA menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Nah, selanjutnya, apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaborasi menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif dengan berbasis kekuatan. Paradigma inquiry apresiatif juga sejalan dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi, paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal baik tersebut dipertahankan, dan dimunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian BABJA merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Tahapan-tahapan BABJA yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau divide, yaitu menentukan arah penelusuran. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran atau discover, yaitu menuntun pengambilan pembelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi atau dream, yaitu menyusun narasi kondisi ideal. Selanjutnya adalah jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kelima adalah atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah yang akan diambil. Berikut adalah visi saya sebagai seorang calon guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, cerdas, serta terampil yang berprofil Pancasila melalui Merdeka Belajar. Berikut sesuai dengan visi yang saya susun di tugas modul 1.3 atau mulai dari diri, maka saya akan menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dengan menerapkan BABJA dalam upaya mewujudkan murid yang berakhlak mulia, cerdas, serta terampil yang berprofilkan Pancasila. Prakarsa perubahan di sini yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa pada kegiatan diskusi kelompok siswa. Bernalar kritis merupakan salah satu komponen dari profil pelajar Pancasila yang dapat membantu siswa dalam membuat keputusan mandiri atau keputusannya sendiri. Siswa yang bernalar kritis merupakan siswa yang mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasi, serta mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Sikap bernalar kritis tidak serta-merta dimiliki oleh seorang siswa, melainkan harus ditumbuh kembangkan sejak dini. Tahapan BABJA. Yang pertama yaitu buat pernyataan utama atau defense. Pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa dalam diskusi kelompok.
Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan bernalar kritis siswa dalam diskusi kelompok. Tindakan yang saya lakukan yang pertama yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan guru sejawat terkait pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran. Kemudian tindakan yang kedua yaitu mencari informasi tentang model pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan bernalar kritis. Untuk langkah tahap kedua dari Bagja yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang muncul yang pertama adalah siapakah yang sudah berpengalaman melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa di sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana memilih model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa? Kemudian pertanyaan yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa? Kemudian tindakan saya yang pertama yaitu melakukan wawancara dan observasi terhadap pelaksana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa. Jadi di sini saya melakukan wawancara dan observasi kepada orang yang telah berpengalaman dalam menerapkan model pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, mencari model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa seperti PBJL, PBL, dan lain-lain. Kemudian tindakan yang ketiga, menyajikan media pembelajaran yang menarik dan menantang siswa untuk berpendapat atau bernalar kritis. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika siswa mampu menunjukkan kemampuan bernalar kritisnya? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang akan saya lakukan untuk dapat terus menumbuhkan kemampuan bernalar kritis pada siswa? Kemudian tindakan yang saya ambil adalah yang pertama yaitu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga akan menarik siswa untuk berpendapat atau bernalar kritis. Kemudian yang kedua, memotivasi serta mendorong kepercayaan diri siswa agar berani menyampaikan pendapatnya di depan kelas serta menunjukkan hasil karyanya sendiri di depan kelas. Kemudian tindakan yang ketiga yaitu secara konsisten menerapkan pembelajaran yang mendorong siswa untuk selalu bernalar kritis. Tahap yang keempat yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang muncul yaitu yang pertama adalah apa langkah yang saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa. Kemudian yang kedua, apa tolak ukur indikator keberhasilan penerapan pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara memotivasi siswa untuk dapat menunjukkan kemampuan bernalar kritisnya. Tindakan yang saya lakukan yang pertama yaitu menerapkan metode maupun model pembelajaran yang mendorong siswa untuk bernalar kritis dan menyampaikan pendapatnya sendiri. Kemudian tindakan yang kedua yaitu membuat jurnal harian yang berisi capaian di setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Tindakan yang ketiga yaitu membuat catatan khusus yang berisi target yang akan dicapai. Kemudian tindakan yang keempat yaitu memberikan reward kepada siswa yang telah menunjukkan kemampuan bernalar kritisnya. Kemudian tahapan yang kelima atau yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang muncul yang pertama yaitu siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana penerapan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa. Pertanyaan yang kedua yaitu kapan pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa. Pertanyaan yang ketiga muncul yaitu bagaimana cara melaporkan hasil capaian pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa. Kemudian yang keempat yaitu siapa yang akan mendampingi saya dalam mengatasi kendala ataupun kesulitan yang saya hadapi. Kemudian tindakan yang saya lakukan yang pertama yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan guru sejawat dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa.
Tindakan yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa sesuai dengan rencana yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan. Tindakan yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah maupun rekan guru sejawat untuk memantau pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, terima kasih. Itulah pemaparan dari demonstrasi kontekstual modul 1.3 saya. Tetap semangat, tetap terus berkarya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.